Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja. Masih tentang Jalan Raya Pos, tepatnya Jalan Asia Afrika Bandung, dan ini adalah episode kedua alias episode Pamuncak. Setelah kita mulai penyusuran dari kantor pos besar hingga Gedung Merdeka, maka episode kedua ini kita akan mulai dari toko The Freeze hingga ke Simpang 5 yang di kawasan itu hadir pula Gedung Pensil. Supaya informasinya utuh tidak terputus, maka silakan tonton juga episode pertama yang linknya saya sertakan pada deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja ya. Tak ada yang membantah bahwa gedung bekas toko The Freeze ini sangat ikonik, terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika Bandung. Gedung ini sudah eksis sejak tahun 1895 atau relatif berbarengan dengan kehadiran gedung Societe Concordia. Tercatat saat itu toko The Freeze menjual sigaren atau rokok cerutu. Ia juga importir sekaligus penjual benih tanaman kina, menjual buku dan alat cetak, bahan atap rumah, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Sebelum menjadi toko The Freeze, lahan ini digunakan oleh Societe Concordia pada tahun 1879. Kemudian pada tahun 1895, Societe Concordia pindah menempati gedung yang kini menjadi Gedung Merdeka. Dan sejak itulah tempat ini resmi menjadi toko The Freeze. Gaya arsitektur yang diadopsi pada bangunan tersebut adalah Old Indies Style atau gaya klasik Indies. Salah satu cirinya adalah memiliki tiang-tiang kolom yang tebal. Kemudian pada tahun 1909 dan 1920 sempat dipugar berdasarkan rancangan Biro Kuipers Hulswit. Pada tahun 1896 toko The Freeze pindah ke lokasi bekas Societe Concordia. Kemudian pada tahun 1897 mendirikan percetakan firma The Freeze and Fabricius. Kelak menerbitkan koran Prianger Bode. Keberadaan awal dari Drijsprong atau pertigaan hasil pertemuan antara Jalan Raya Pos dengan Bragaweg ini tak pelak lagi didahului oleh hadirnya Jalan Raya Pos yang diinisiasi oleh Herman Daendels. Sementara itu Jalan Braga sendiri pada awalnya adalah hanya sebuah jalan kecil di depan pemukiman yang cukup sunyi sehingga dinamakan Jalan Culik. Itu karena keadaannya cukup rawan. Di area pertigaan ini kita menemukan beberapa gedung bersejarah dan punya peran penting bagi kota Bandung. Sebut saja seperti Grand Hotel Savoy Homan, toko The Freeze, Societe Concordia, serta toko E. Dunlop. Di salah satu hook di pertigaan Jalan Braga, di situ hadir sebuah toko bernama E. Dunlop yang ternyata jualannya bukan ban mobil seperti brand yang kita kenal sekarang ini. Toko ini menjual sigaren atau rokok cerutu kualitas terbaik. Dengan demikian, toko E. Dunlop mempunyai kompetitor yang jaraknya hanya sepelemparan batu saja, yakni toko The Freeze. Masih satu gedung dengan toko E. Dunlop, hadir juga toko obat atau apotek Redcam yang setelah kemerdekaan RI dinasionalisasi menjadi Apotek Kimia Farma. Saya hadirkan beberapa dokumentasi toko E. Dunlop yang cukup eksotis untuk dinikmati. Di Jalan Asia Afrika yang bersilangan dengan Jalan Braga hadir Grand Hotel Savoy Homan yang megah. Hotel yang bergaya streamline, modern, dan interior ala Art Deco ini merupakan hotel tertua di kota Bandung. Jejaknya bisa dilacak mulai tahun 1871 hingga 1872, di mana pada waktu itu Homan Hotel dimiliki dan dikelola oleh keluarga Homan yang berasal dari negeri Jerman. Penggunaan nama Savoy sendiri mulai digunakan pada tahun 1940 untuk menambahkan kesan grand dan megah. Dan memang sudah sejak dulu hotel ini dikenal mewah. Awalnya pada tahun 1880 cikal bakal Savoy Homan resmi hadir dan ia bernama Post Road Hotel. Mudah ditebak, itu karena lokasinya di Groot Postweg atau Jalan Raya Pos. Saat itu arsitektur hotel ini bergaya barok dan hingga kini saya belum temukan dokumentasinya. Kemudian berubah menjadi Gothic Revival pada tahun 1883. Tak lama kemudian sebelum pergantian abad 19 ke abad 20, maka arsitek bangunan berubah lagi menjadi gaya Second Empire yang dokumentasinya cukup banyak tersedia. Terakhir pada tahun 1938, gedung lama yang berjaya Second Empire itu dibongkar dan diganti dengan bangunan baru bergaya streamline modern yang masih bisa kita lihat hingga sekarang ini. Selanjutnya kita berjalan sedikit melewati Hotel Homan, kemudian kita berbalik ke arah barat, maka vibes seperti inilah yang kita temui. Saat itu sekitar tahun 1900-an. Di sisi kiri Jalan Asia Afrika adalah Hotel Homan, sedangkan di sisi kanan adalah toko E. Dunlop yang menjual rokok cerutu. Perhatikan pada dinding tembok toko E. Dunlop ada iklan Amstel Beer.
Kemudian di sebelah kanan toko Dunlop ada kantor importir mobil. Kemudian pada dokumentasi tahun 1937, di sisi kanan Groot Postweg di Jalan Asia Afrika nomor 77, hadir bangunan maskot yang pernah menjadi kantor pikiran rakyat. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 hasil rancangan P. Wolf Schumacher. Controller adalah sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda. Itu adalah sebuah jabatan fungsional di antara pemerintahan Belanda dan pribumi yang hanya dijabat oleh orang kulit putih, yang sifatnya non-struktural dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dengan pemerintah pribumi. Lokasi rumah dinas controller ini adalah di sebelah kiri dari Hotel Preanger. Kemudian kita berjalan lagi hingga mendekati Hotel Preanger serta menghadap ke arah timur. Kita bisa melihat dua hotel terkenal di kota Bandung sekaligus. Di sisi kiri adalah Grand Hotel Preanger, serta di sebelah kanan hadir Grand Hotel Savoy Homan. Sementara di kejauhan adalah perempatan Kaca-Kaca Wetan yang nanti akan kita bahas juga. Pada tahun 1884, ketika para Priangan Planters atau pemilik perkebunan di Priangan mulai berhasil dalam usaha pertanian dan perkebunan di sekitar kota Bandung, mereka mulai sering datang untuk menginap dan berlibur ke kota Bandung. Kebutuhan mereka disediakan oleh sebuah toko di Jalan Groot Postweg. Tetapi kemudian toko itu bangkrut, sehingga pada tahun 1897 oleh seorang Belanda bernama W.H.C. van Deterkom, toko itu diubah menjadi sebuah hotel dan diberi nama Hotel Preanger. Dan ini kita namakan saja generasi pertama yang berarsitektur Indies Empire. Kemudian pada tahun 1920 namanya berubah menjadi Grand Hotel Preanger. Publik selama ini hanya mengenal foto Hotel Preanger yang berada di Groot Postweg atau Jalan Asia Afrika dengan arsiteknya Wolf Schumacher. Namun ada sisi lain juga dari Hotel Preanger ini yang hadir di Jalan Naripan yang kisahnya belum pernah ditulis bahkan di museumnya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah tak seluruh bagian Hotel Preanger itu karya Schumacher. Jauh sebelum Wolf Schumacher merenovasi hotel ini, sekitar 1 dekade sebelumnya, sisi hotel yang berada di Jalan Naripan telah dibangun terlebih dahulu. Bangunan ini adalah karya arsitek J. Benning dari Biro Arsitek Benning & Corporation. Hotel Grand Preanger terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung. Dirancang oleh arsitek Wolf Schumacher yang dibantu oleh Insinyur Soekarno. Dibangun ulang pada tahun 1929. Inilah yang kita sebut generasi kedua. Kebanyakan orang berpendapat bahwa arsitektur hotel ini berlanggam Art Deco. Perlu diketahui bahwa hotel ini pernah disinggahi oleh artis kelas dunia, yakni Chaplin bersaudara pada tahun 1932. Nama Kaca-Kaca Wetan berasal dari suatu landmark yang berlokasi di kawasan itu. Landmark tersebut adalah berupa 2 buah gerbang yang hadir setelah kota Bandung resmi berdiri pada tahun 1810. Kedua gerbang tersebut diletakkan di ujung barat dan ujung timur. Yang di ujung timur lokasinya di Simpang 5 dekat Gedung Pensil sekarang dan dinamakan Kaca-Kaca Wetan. Sedangkan yang satunya lagi kira-kira 1,5 km dari sebelah barat alun-alun Bandung dan dinamakan Kaca-Kaca Kulon. Kedua gerbang ini dihubungkan oleh Jalan Raya Pos atau kalau sekarang ini adalah Jalan Asia Afrika. Nah, dengan berjalannya waktu, nama Kaca-Kaca Wetan itu dipakai menjadi nama suatu kawasan yang lokasinya kira-kira dimulai dari perempatan yang dibentuk oleh Jalan Asia Afrika dengan Jalan Tamblong serta Jalan Lengkong Besar hingga lurus ke Simpang 5 dekat Gedung Pensil. Demi memudahkannya, maka saya beri nama itu adalah perempatan Kaca-Kaca Wetan untuk yang di dekat Hotel Preanger. Gedung yang menghadap ke barat ini dibangun pada tahun 1918 sebagai kantor atau tempat usaha handle maskapai Groot & Scholz, agen ban merek Dunlop dan oli merek Shell. Gedung itu sekarang dinamakan Gedung Pensil karena jika dilihat dari Jalan Asia Afrika bentuknya bulat mirip pensil dengan atap yang mengerucut seperti ujung pensil. Lokasi gedung ini sekitar 1,5 km dari alun-alun Bandung. Gedung ini juga pernah ditempati oleh perusahaan yang menjual bahan bakar minyak, yakni toko Amerika. Seperti yang sudah dimention sebelumnya bahwa di dekat Gedung Pensil inilah dulu pernah hadir gerbang atau gapura yang dinamakan Kaca-Kaca Wetan. Masih di spot yang sama, namun kamera sekarang menghadap ke arah barat atau fotografer membelakangi Gedung Pensil. Kita sebut saja ini Simpang 5.
Di sisi kanan foto nampak gedung kantor penjualan mesin jahit Singer yang berdiri pada tahun 1930. Gedung ini hasil rancangan arsitek L.V. Brinkman, bergaya modernisme. Di dekat kantor Singer hadir pom bensin Shell yang berdiri di jalur hijau. Dengan demikian tuntas sudah bahasan kita mengenai susur jalan raya pos secara virtual, khususnya jalan Asia Afrika yang dimulai dari ujung barat sebelum ke kantor besar ke arah timur hingga sampai ke gedung pensil 150 tahun yang lalu. Banyak pengetahuan baru yang berharga tentang bagaimana situasi jalan raya pos tempo dulu yang membelah kota Bandung. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan telah setia mensupport channel ini. God bless you bro and sis. Please like, share, comment, and subscribe.